Argentina, champions of the world. Barcelona mengawali tahun 2023 dengan tidak terlalu baik. Di akhir tahun kemarin, anak asuh Xavi Hernandez hanya mampu menahan imbang Espanyol di La Liga dengan skor 1-1. Lalu di pertandingan pertama tahun 2023 dalam ajang Copa del Rey, Barcelona susah payah menang melawan klub kasta ketiga Intercity. Ini bukan satu-satunya masalah yang Barca hadapi di tahun 2023. Malahan, itu adalah masalah sepele jika dibandingkan masalah lainnya, yaitu krisis finansial di mana gaji pemain mereka jauh melebihi budget yang ditetapkan. Menurut laporan AS, Barcelona sudah melebihi sebesar 200 juta euro dari budget gaji pemain mereka. Padahal awal musim 2022-23 dimulai dengan langkah penuh keyakinan. Segalanya tampak cerah di Camp Nou pada saat itu. Blaugrana bisa mendatangkan banyak pemain bintang. Mereka juga langsung jadi favorit para fans dan publik Camp Nou. Tapi nyatanya ada masalah yang membuntuti, yaitu beban gaji para pemain yang terlalu besar. Kalau ini dibiarkan, Barca akan berada di ambang jurang kerugian. Terlebih lagi karena beban gaji mereka jauh melebihi yang bisa klub bayar. Barcelona terkena sanksi Financial Fair Play dari La Liga. Dan ini akan membuat mereka terkena denda sebesar 800 juta euro. Situasi ini jelas buruk, apalagi mereka akan pindah stadion untuk sementara di musim 2023-24 karena renovasi. Ini akan membuat pendapatan tiket mereka menurun di musim depan. Dilansir dari media Spanyol, ARA menyebut Barca tidak akan tinggal diam akan hal ini. Pihak Katalan akan melakukan banding dan mengajukan gugatan hukum terhadap sanksi yang diberikan oleh La Liga. Ini akan menjadi perselisihan baru yang seru antara klub raksasa Spanyol melawan Liga Spanyol. Sekarang Barca tidak bisa menarik tuas ekonomi seperti di musim panas kemarin, di mana Laporta menjual saham dan beberapa asetnya. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan modal untuk membeli pemain bintang seperti Lewandowski dan Rafinha di musim panas lalu. Namun Presiden La Liga, Javier Tebas, telah menjelaskan bahwa penarikan tuas ekonomi tidak akan berdampak banyak kali ini, sebab hanya 5% dari hasil penjualan aset yang bisa digunakan untuk biaya transfer dan kontrak. Jadi solusi jelasnya cuma satu, Barcelona harus melepas beberapa pemain mereka untuk meringankan beban gaji. Dikutip dari media AS, Barca membayar gaji Lewandowski sebesar 400.000 euro per minggu. Rafinha menerima gaji setidaknya lebih dari setengah gaji Lewandowski. Begitu pula dengan Jules Koundé. Gaji penyerang Polandia itu dinilai menggelikan dan tidak masuk akal, mengingat Lewandowski tidak mungkin dijual kembali dengan harga yang tinggi. Hal yang sama berlaku juga kepada Hector Bellerin, Marcos Alonso, dan juga Andreas Christensen. Lalu siapa yang harus Barca jual untuk bisa menyelamatkan mereka dari kebangkrutan? Xavi Hernandez telah berjuang di musim ini dengan skuad yang dibentuk di musim panas. Pemain seperti Rafinha dan Dembele saling sikut satu sama lain untuk bisa mendapatkan posisi di line-up utama. Para pengamat bahkan menilai bahwa salah satu dari mereka harus pergi. Selama beberapa bulan terakhir, Xavi berusaha memasukkan dua pemain itu di starting 11-nya. Tapi ada masalah lain. Ousmane Dembele mengatakan bahwa dirinya lebih suka untuk bermain di sisi kanan. Sedangkan Rafinha juga mengaku sudah meminta Xavi secara pribadi untuk tidak memainkannya di sisi kiri. Dembele masih terikat kontrak dengan Barcelona sampai 2024. Sedangkan Rafinha masih sampai tahun 2027. Setelah beberapa musim di Barcelona ia habiskan dengan cedera, Dembele mulai membuktikan kemampuannya di musim ini. Ia pun jadi salah satu pemain kesayangan Xavi. Segala kerunyaman masalah finansial Barcelona saat ini tentu akan berdampak pada performa mereka di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Xavi sudah cukup baik dalam membawa Barcelona sebagai manajer. Di bawah kepemimpinannya, Barca memuncaki klasemen sementara La Liga. Tapi mereka mengakhiri 2022 dengan hasil imbang melawan Espanyol dengan skor 1-1.
Itu membuat sekarang poin mereka sama dengan rival abadi, Real Madrid. Berbeda dengan Barca, El Real mengakhiri tahun 2022 dengan kemenangan melawan Valladolid. Sayangnya, di kancah Eropa, anak asuh Xavi Hernandez tampil lebih buruk. Barca tidak lolos fase gugur Liga Champions setelah hanya meraih 7 poin dari total 6 laga fase grup. Itu membuat juara Champions 5 kali itu harus terjun ke Europa League. Barcelona pun harus menghadapi Manchester United dalam laga playoff untuk bisa melaju ke 16 besar Europa League musim ini.